ngomongin kita nih keturunan palsu. Yuk tes DNA yuk. Yuk. Gas yuk. Gas. Di mana sebutin tempatnya, waktunya. Bayarin tapi lo yang ngomong gue palsu. Sekarang lo yang bayarin, ya. Gas. Kapan di mana? Yuk lah, kuy. Ada beberapa orang yang juga sedia untuk membayarkan kalian tes DNA. Ada. Ya. Nih, coba kita dengarkan seperti apa pernyataannya. Pada Suka TV akan menggelar tes DNA gratis. Terbatas hanya untuk 6 orang. Tuh. Bahwa tes DNA ini ditujukan untuk Anda yang penasaran terhadap DNA Anda. Ya. Tapi terbatas ya. Ini hanya 6 orang. Baik itu dari Zuriah Wali Songo atau Kesultanan atau Alawi dan lain sebagainya. Yuk, segera yuk tes DNA. Jangan ada halal haram lagi ya. Untuk mencari kebenaran wajib. Orang Indonesia luar biasa. Ketika mereka cinta kepada salah satu tokoh, apalagi orang yang dianggap nasabnya cambung kepada Nabi Muhammad, tidak kritis. Bukan cuma tidak kritis. Nah ini makanya saya bilang luar biasa. Cintanya luar biasa. Meskipun datanya tidak terbukti, tetap luar biasa cintanya, Ustaz. Itu luar biasanya orang Indonesia. Luar biasanya Indonesia. Untuk penutup, Ustaz, nasihat dari Ustaz bagaimana untuk kita semua ini? Saya kira begini, sebagai seorang muslim, siapapun kita, apapun latar belakang kita mendapatkan hidayah Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang membebaskan, yang artinya sejak awal Nabi SAW itu tidak membedakan warna kulit, baik kulit hitam ataupun kulit putih. Betul. Baik Ajam ataupun Arab. Betul. Artinya tidak ada beda antara orang Arab dengan orang non-Arab. Dan perbudakan dihapuskan. Dan itu ada figurnya, yakni Bilal bin Rabah. Ya. Itu komitmen Islam di awal dakwahnya. Ketika Nabi menjelang wafat, Nabi SAW menjelang wafat, dia membuat satu dustur yang namanya Dustur Madinah. Bahkan khutbah di Haji Wada, beliau menetapkan 3 hal yang penting juga. Persis seperti di awal dakwah beliau. Tidak ada bedanya antara Arab dan yang bukan Arab. Tidak ada bedanya antara kulit hitam dan kulit putih. Dan perbudakan telah dihapuskan. Coba bayangkan. Inilah Islam. Kalau masih ada kasta-kasta, ada privilege, ini yang lebih dihormati, ini yang tidak dihormati. Ini bukan Islam. Ini bukan Islam. Islam itu kesetaraan. Iya. Tidak ada kelas-kelas atau kasta-kasta. Inilah yang diajarkan Nabi SAW. Kalau seandainya ada sekelompok orang atau beberapa orang tidak mengajarkan seperti ini, berarti dia masih terikat dengan doktrin-doktrin jahiliyah. Betul. Itu problem. Problem ya? Problem umat kita sekarang. Jadi problem umat kita ini yang di Indonesia terkhusus, bukan cuma agama ya. Dari segi gaduh nasab ini agama, sosial, bahkan dari segi sejarah pun ini perlu dikritisi lagi ya. Bahkan apa tadi? Kasta, pengkastaan. Jadi karena memang kita lihat ya teman-teman, ketika kita menjumpai salah satu Habib, ini bukan bicara tong kosong, tapi data, fakta, bahkan jejak digitalnya ada. Melihat Habib saja mereka nunduk, berlutut. Ada yang jalan rangka, ada yang sampai cium kaki, cium tangan dibolak-balik. Bahkan bekas minumnya bekas, oh ya Allah. Ini fenomena ya, Ustaz. Kalau bahasa agamanya ghulu. Ghulu. Berlebih-lebihan. Iya. Sedangkan ghulu ini hukumnya dilarang. Dilarang dalam agama kita. Miris ya dengan keluar biasaan umat kita ini. Ya, memang perlu pembelajaran yang terus estafet. Iya. Tidak bisa berhenti. Iya. Kalau kita berhenti sama halnya kita mendiamkan kemungkaran. Iya, ini masuk ranah kemungkaran sudah ya? Oh, sudah masuk ranah kemungkaran. Masya Allah. Jadi kita akan terus mengawal ini teman-teman sampai akhirnya, oh ini terakhir Ustaz. Sebenarnya banyak pertanyaan Ustaz, banyak sekali. Cuman karena kan durasi, jadwal Ustaz juga. Misalkan ini pertanyaan terakhir dan kita akan tutup. Misalkan, satu, dari segi internal mereka, data internal mereka punya bukti dengan putusan mereka sendiri, tapi mereka tidak memiliki data dari eksternal, tapi mereka masih kekeh mau mempertahankan kalau mereka zuriat Nabi. Itu bagaimana hukumnya? Terus yang kedua, misalkan ada di antara mereka legowo,
dengan kebenaran ini, misalkan dari segi tes DNA mereka tidak connect dengan Nabi, dari segi data eksternal mereka tidak ada, lalu mereka mengaku bukan zuriyah Nabi Muhammad, dan mereka mengklarifikasi itu, dan dengan rendah hati mereka ingin menjadi seorang muslim yang lebih taat lagi dan membenahi diri. Itu bagaimana pandang Ustadz dengan dua fenomena ini nanti? Misalkan terjadi. Ya. Untuk yang kedua, ini penting untuk dicatat. Oke, yang kedua. Mereka yang sudah legowo, mau tidak ada privilege dalam hidupnya, mengaku dirinya sama dengan yang lain. Artinya mereka memandang bahwa Muslim itu sederajat. Ini harus kita hormati. Dan kita rangkul semua. Dan kita harus menjunjung tinggi dalam arti menghormati sebagai manusia Muslim bersaudara, dan tidak ada caci maki dan tidak ada saling membenci. Apalagi mereka alim ya Ustaz. Apalagi mereka yang kita rujuk itu kealimannya. Sehingga kita bisa belajar kepada mereka, belajar kepada siapapun. Karena yang diangkat oleh Allah adalah ilmu. Bukan nasabnya. Bahkan ketakwaan itu menjadi kunci dalam Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini poin yang kedua. Dan itu yang kita harapkan sebetulnya. Tidak ada kedewasaan orang, tidak ada orang yang mengklaim saya keturunan Nabi, kamu harus menghormati saya, kalau tidak menghormati kamu masuk neraka. Hal seperti ini harus ditiadakan. Harus dihapuskan. Harus ditiadakan. Nah, untuk poin yang pertama tadi, yang masih kekeh dengan pengakuan itu. Kalau pengakuan itu hanya dibicarakan dalam internal keluarganya saja, tidak sampai ke ruang publik, ya orang luar tidak mendengar, yaitu hak setiap orang. Hak setiap orang, siapapun mengaku keturunan Naruto juga boleh kok. Saya tidak melarang, asalkan bicara di internal saja. Jangan sampai didengar telinga oleh orang lain. Benar. Kalau didengar oleh telinga orang lain, mereka pasti menuntut data, dan itu pasti akan dipersoalkan terus-menerus, tidak akan pernah berhenti. Tapi masalahnya orang sekarang ini Ustadz, orang awam-awam sekarang ini mau-mau saja percaya begitu. Tetapi bagi orang yang kritis akan mempertanyakan sampai mana dia bisa mengumpulkan atau memaparkan data itu. Ya, manusia akan terbelah dua. Ada yang menerima apa adanya, karena memang tidak berdasar pada ilmu, dan itu dilarang agama. Tapi mereka yang berbasis pada ilmu, kemudian dia menyadari itu sebagai kekeliruan, itu sangat-sangat kita hormati. Jadi kalau masih ada yang mengaku-ngaku seperti itu pertanggungjawaban dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanggungjawaban dia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sudah mengaku sampai ke ruang publik, publik tidak boleh diam. Harus terus menyuarakan itu. Tidak boleh bahwa itu adalah sebuah kebatilan yang harus diluruskan. Kan basisnya semua data. Bukan hanya klaim. Islam agama dalil. Nahnu abna'ud dalil. Kita ini putra orang yang berdasar pada dalil. Itu yang harus disuarakan. Nggak boleh hanya sekedar pokoknya kita percaya, taken for granted. Terima apa adanya. Tidak boleh. Nggak boleh ya Ustaz ya. Agama kita ini agama dalil. Masalahnya di situ. Bukan agama keturunan. Di sini kita akan mengupas lebih tajam ya teman-teman, yang dimana saya juga penonton beliau. Saya sudah tonton video-video beliau meskipun ada yang kelewat, tapi ketika bertemu dengan beliau sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat Masya Allah. Ketika berjumpa langsung masih ada saja pengetahuan yang perlu kita upgrade di sini. Jazakallah Ustaz. Sama-sama, insya Allah manfaat untuk semua. Amin, amin. Mungkin itu saja yang ingin kita sampaikan di video ini teman-teman. Apabila ada penyampaian dari kita berdua di sini ada yang salah, menyinggung ataupun tidak tepat kepada hati kalian ataupun kepada siapapun, kita mohon maaf. Itu murni dari kesalahan dan kekhilafan kita. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.